teman-teman semua, saya Najila. Kira-kira hari ini kita mau bahas apa ya? Iya, betul sekali. Hari ini kita akan membahas ide pendiri bangsa tentang konstitusi. Nah, sebelum dimulai, ayo tegakkan badan kalian dan tarik nafas dalam-dalam. Ini adalah materinya. Yang pertama, kita akan belajar mengenai pengertian dari konstitusi. Yang kedua, kita akan belajar mengenai jenis-jenis konstitusi. Yang ketiga, kita akan belajar mengenai Undang-Undang Dasar sebagai konstitusi negara. Yuk kita mulai. Apa itu konstitusi? Konstitusi merupakan hukum dasar tertinggi yang memuat hal-hal mengenai penyelenggaraan negara. Selanjutnya adalah jenis-jenis konstitusi. Yang pertama adalah konstitusi tertulis. Konstitusi tertulis adalah aturan-aturan pokok dasar negara, bangunan negara, dan tata negara yang mengatur peri kehidupan satu bangsa di dalam persekutuan hukum negara. Contoh konstitusi tertulis adalah Undang-Undang Dasar 1945. Konstitusi tidak tertulis. Konstitusi tidak tertulis disebut juga konvensi, yaitu kebiasaan ketatanegaraan yang sering timbul dalam sebuah negara. Contoh konvensi dalam ketatanegaraan Indonesia antara lain pengambilan keputusan di MPR berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Pidato Presiden setiap tanggal 16 Agustus 1945 di depan sidang paripurna DPR. Undang-Undang Dasar sebagai konstitusi tertulis. Para pendiri bangsa telah sepakat menyusun sebuah undang-undang dasar sebagai konstitusi tertulis dengan segala arti dan fungsinya. Undang-undang dasar adalah naskah yang memaparkan rangka dan tugas-tugas pokok dari badan-badan pemerintahan suatu negara dan menentukan pokok-pokok cara kerja badan-badan tersebut. Undang-Undang Dasar mempunyai fungsi yang khas, yaitu membatasi kekuasaan pemerintahan agar penyelenggaraan kekuasaan tidak bersifat sewenang-wenang. Dengan demikian diharapkan hak-hak warga negara akan lebih terlindungi. Gagasan ini disebut dengan konstitusionalisme. Selanjutnya, sejarah konstitusi Indonesia. Naskah Undang-Undang Dasar 1945 pertama kali dipersiapkan oleh Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan atau BPUPK. Hal itu dilakukan pada masa sidang kedua tanggal 10 Juli sampai 17 Juli 1945. Dalam masa persidangan kedua tersebut, dibentuk Panitia Hukum Dasar dengan anggota 19 orang yang diketuai oleh Insinyur Soekarno. Kemudian, panitia ini membentuk panitia kecil lagi yang diketuai oleh Supomo dengan anggota terdiri atas Wongsonegoro, R. Soekarjo, A.A. Maramis, Panji Singgi, Haji Agus Salim, dan Sukiman. Pada 13 Juli 1945, panitia kecil berhasil membahas beberapa hal disepakati antara lain. Yang pertama, ketentuan tentang lambang negara. Yang kedua, negara kesatuan. Yang ketiga, sebutan Majelis Permusyawaratan Rakyat. Dan yang keempat, membentuk panitia penghalus bahasa yang terdiri atas Jaja Diningrat, Salim, dan Supomo. Rancangan Undang-Undang Dasar diserahkan kepada panitia penghalus bahasa. Pada 14 Juli 1945, BPUPK mengadakan sidang dengan agenda pembicaraan tentang pernyataan kemerdekaan. Panitia perancangan Undang-Undang Dasar melaporkan hasilnya sebagai berikut. Yang pertama, pasal-pasal dari rancangan Undang-Undang Dasar berjumlah 42 pasal. Yang kedua, dari 42 pasal tersebut ada 5 pasal masuk tentang aturan peralihan dengan keadaan perang, serta 1 pasal mengenai aturan tambahan. Pada sidang tanggal 15 Juli 1945, dilanjutkan sidang dengan acara pembahasan rancangan Undang-Undang Dasar. Saat itu, Ketua Perancang Undang-Undang Dasar, yaitu Soekarno, memberikan penjelasan tentang naskah yang dihasilkan dan mendapatkan tanggapan dari Muhatta. Kemudian, lebih lanjut, Supomo diberi kesempatan untuk
memberikan penjelasan terhadap naskah Undang-Undang Dasar. Penjelasan Supomo antara lain mengenai betapa pentingnya memahami proses penyusunan Undang-Undang Dasar.